Salam semuanya saudara, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar semuanya saudara? Kiranya saudara berada dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, dan penuh dengan rahmat dari Bapa kita di surga. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk merenungkan kebaikan Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu, bahkan untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mempelajari pada hari ini adalah The Good Shepherd atau gembala yang baik. Terambil dalam Injil Yohanes 10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5, saudara. Mari sama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi ia memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan. Very good. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayatnya berkata, ayat yang ke-7 kita lompat. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak akan mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10 dengar baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau saudara membaca Alkitab dalam Yohanes 10, maka saudara akan menemukan di Yohanes 9 sebelumnya saudara. Kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes 9, saudara akan menemukan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yesus memberikan penglihatan kepadanya dan banyak orang-orang di sekitar mereka, yaitu orang Farisi, para leader di Israel, mereka mengkonfrontasi perkataan atau mukjizat yang dialami oleh orang yang buta sejak lahir itu. Dan kita mengatakan di tengah-tengah mereka masih berbicara, Yesus mengeluarkan sebuah perumpamaan gembala yang baik. Kalau saudara membaca konteks Alkitab ini, maka kita akan mengerti bahwa dalam latar belakang orang Israel, bahkan seluruh di Alkitab, di Perjanjian Lama, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Musa sekalipun, bahkan David sekalipun, Daud saudara, adalah mereka para gembala. Kalau saudara melihat latar belakang dari para gembala, kita tahu bahwa menjadi gembala itu is not easy. Karena kalau saudara pergi ke Timur Tengah, gembala will do anything untuk protect his sheep, akan menjaga dan melindungi. Gembala akan menjaga dombanya seperti anak mereka sendiri. Makanya kalau sudah baca dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Mazmur 77 ayat yang ke-20 dikatakan, engkau membimbing umatmu seperti kawanan domba ke dalam yang namanya padang rumput yang hijau. Dikatakan dalam Mazmur 80 ayat yang pertama, dengar kami gembala Israel. Kabar baiknya, Yesus adalah a good shepherd. Dia adalah gembala yang baik. Dalam Matius 9 ayat yang ke-36 dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan untuk mereka. Karena mereka, Alkitab katakan, mereka kayak nggak punya pertolongan. Mereka kayak nggak punya bantuan. Mereka kayak nggak punya gembala. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-32 akan dikatakan, jangan takut, kamu kawanan gembala yang kecil, kawanan domba yang kecil. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25
dikatakan bahwa walaupun sekali domba mereka akan mengalami yang namanya kehancuran dan sebagainya, tapi gembala mereka akan menjaga dan melindungi mereka. Apa saja yang dilakukan oleh gembala yang baik Yesus Tuhan kita kepada kita? Yang pertama, the good shepherd dies for the sheep. Gembala yang baik akan mati untuk domba-dombanya. Ayat yang ke-11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus bukan saja berkata-kata, tapi Yesus membuktikan perkataannya. Dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Gembala yang baik gak akan tinggal diam atas masalah yang dihadapi oleh dombanya. Bahkan kalau saya melihat beberapa film dokumenter tentang gembala akan 24 hour, mereka akan menjaga dengan baik. Sekalipun gembala akan tidur, maka akan dipanggil penjaga yang lain untuk mengawasi domba-domba mereka. Yesus mati bagi gembala, bagi domba-domba mereka. Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara perlu memikirkan hal ini dengan segenap hati saudara. Kalau mati saja Tuhan mau, apalagi untuk memberikan kehidupan yang baik bagi saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 mengatakan, tetapi Tuhan telah membuat dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, agar di dalam dia kita beroleh kebenaran karena Tuhan. Dari sudut pandang kita sebagai manusia, kita sebenarnya nggak berdaya, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Alkitab katakan yang kedua, apa yang dilakukan oleh gembala yang baik kepada domba-dombanya. Dikatakan bahwa the good shepherd loves his sheep. Gembala yang baik mencintai kawanan dombanya. Yohanes 10 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Kalau saudara baca dari ayat-ayat Alkitab ini, ada sebuah bahasa cinta di sini. Ada sebuah bahasa pengenalan di sini. Ada sebuah kedekatan. Karena Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal. Kata mengenal di sini ada sebuah intimate, ada sebuah pengenalan, bukan kenal dari permukaan saja, tapi dia kenal. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, dalam kitab Ibrani dikatakan, imam besar kita bukan imam besar yang tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan, tapi adalah imam besar yang dapat merasakan beban kehidupan kita. So hari ini kabar baik yang ingin saya bagi sama saudara. Yang pertama, gembala yang baik mau mati bagi domba-dombanya, dan Yesus sudah melakukan itu. Yang kedua, gembala yang baik dia mengasihi domba-dombanya. Dia tahu permasalahanmu, dia tahu tantanganmu. Dan kabar baik hari ini, dia akan membuka jalan bagi hidup saudara dan saya. Makanya Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Apa ekspresi cinta dari gembala yang baik kepada dombanya? Yang pertama dikatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku akan menuntun mereka. Ayat yang ketiga dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dia bukan saja mengenal saudara, tapi dia menuntun saudara. Karena kita mengatakan bahasa cinta yang kedua, bahwa domba-domba tersebut, saudara, dibukakan pintu. Ayat yang ketujuh dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Bicara mengenai bahwa gak ada satupun yang akan terjadi tanpa Tuhan tahu. Dia pintu yang menolong saudara keluar dari segala ikatan. Dia pintu untuk mukjizatmu, dia pintu untuk jawaban doamu, dia pintu untuk semua tantangan yang kau hadapi. Nah, kita katakan yang ketiga, bahwa bahasa cinta dari domba tersebut, dari gembala tersebut, adalah gembala yang baik akan menuntun dan melindungi domba-dombanya.
Firman Allah mengatakan dengan sangat indah dalam Yehezkiel 34, saudara. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, di situlah tempat penggembalaan. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur akan menjadi makanan mereka. Di atas gunung-gunung Israel, aku sendiri, kata Allah, akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Wow, very powerful. Tuhan janji Dia akan membawa saudara. Kenapa di tempat-tempat yang tinggi? Karena tempat yang tinggi bicara mengenai perlindungan, bicara mengenai kubu pertahanan. Gak ada yang bisa menjangkau saudara, karena Tuhan melindungi saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, gembala yang baik, the good shepherd, akan menyatukan domba-dombanya. Dalam Alkitab firman Allah tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Di mata Tuhan, setiap mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah mengatakan di ayat yang ke-11, aku akan mencari mereka. Aku akan mencari mereka dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku, dan aku akan mencari mereka. Hari ini apapun yang sudah sedang hadapi, apapun yang sudah sedang hadapi dalam kehidupan saudara, punya iman. Saudara punya gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tulis kolom komentar di bawah bahwa aku punya gembala yang baik. Gembala yang memelihara aku, mati bagiku, mengenal aku, menyediakan mukjizat bagiku, dan menolong kehidupanku. Jangan pernah lupakan kalimat ini, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan goyah ku melangkah, tak akan goyah ku melangkah,